Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak terakhir ya, zodiak Sagittarius di bulan September 2020 terkait finansial atau keuangannya. Ya, seperti biasa, setengah bulan pertama itu untuk reading setiap masing zodiak terkait keuangan atau karirnya. Lalu setengah bulan terakhir itu untuk reading setiap masing-masing zodiak terkait masalah cintanya. Ya, jadi aku bagi dua. Ya, jadi pick a card akan menjadi lebih sedikit ya. Kayaknya aku udah bilangin ini dari awal ya. Aku ulang-ulang kembali supaya yang lain pada tahu infonya ya. Takutnya banyak yang nggak tahu. Oke, Sagittarius ya. Kita buka dulu. Oh iya, readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya nggak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang kau baca. Karena energinya juga bisa kebolak-balik ya. Itu juga yang biasa disebut vice versa. Karena tiap orang memiliki energi yang berbeda-beda ya. Dan permasalahan yang berbeda-beda. Otomatis nggak semua orang akan resonate ya. Jadi jangan baper atau ngambek. Misalnya kalau ini nggak resonate untuk kamu ya. Tapi mungkin readingan ini resonate atau cocok untuk teman-teman kita yang lain yang membutuhkan ya. Itu aja. Apabila kalian ingin personal reading dengan aku secara akurat 100%, kalian bisa hubungi aku dengan menghubungi WhatsApp aku di description box ya. Oke, Sagittarius September 2020. Karir keuangannya Sagittarius. Sagittarius. Sagittarius ya, September 2020 terkait finansial atau keuangannya. Oke, udah keluar satu. Kalau bisa kalian ikutin video ini dari awal sampai akhir ya, karena aku hafal kartu kan depan kalian, biar energi kalian juga kebaca ya, tertangkap. Oke, baru 3, 2 lagi. Oke, dikasih 3 kartu. Sepertinya ini begini. Oke, 4 lagi. Ten of Pentacles. Ada Pack of Wands. 2 lagi. Nine of Pentacles. 1 kartu lagi. Sagittarius. Three of Swords. Ya, oke. Di sini bottom of the decknya ada King of Cups ya. The Sun, Two of Wands, the Star, the High Priestess. Oke, Sagittarius. Aku lihat dulu ya dari energi kartunya. Sebenarnya kalau aku lihat sini sih cukup bagus ya. Cuma kamu ada sakit hati ini. Sakit hati dengan omongan orang ini. Ya. Ini entah kamu wirausaha, entah kamu di sini berkarir di kantor ya, apapun itu, intinya kamu Sagittarius mengalami permasalahan sakit hati ya. Sebenarnya kalau dari kerjaan sih aman, aku lihat ya, aman-aman aja, nggak ada masalah malah ya. Cuman dari omongan-omongan orang tuh ada yang membekas di hati kamu ya, jadi tuh bikin kamu cukup kayak sakit hati. Mungkin kamu diperlakukan nggak baik, atau mungkin digunjing orang ya, diomongin orang. Biasanya kalau kita kerja ataupun mungkin kita punya usaha, ada aja deh pasti kita ketemu orang yang seperti itu ya. Dimanapun ya pasti kita bertemu lah 1, 2, 3 orang, pasti ada yang seperti itu ya. Dan sini aku ngeliat kamu bener-bener rasanya kayak yang cukup nyelekit kayaknya ya, perkataannya itu cukup nyelekit, jadi tuh sangat membekas banget
di hati kamu. Jadi susah banget itu hal tersebut itu dihilangin ya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Kamu orangnya rajin ya. Kamu orangnya rajin, bekerjanya juga ulet kok ya. Eight of Pentacles ini penggambaran untuk kamu ya, ibarat kayak kamu ini lagi ngeramu ya. Ngeramu itu ibarat itu penggambaran kamu itu lagi bekerja ya. Kamu orangnya fokus ya, ibarat kamu dikasih beberapa macam pekerjaannya seperti ini ya, botolnya beda-beda warnanya, itu penggambarannya. Jadi meskipun kamu dikasih misalnya proyek 1, proyek 2, proyek 3, kamu bisa emban tugas-tugas tersebut ya. Kamu bisa melakukannya ya. Jadi tuh kamu memiliki kemampuan, ibarat itu dikasih beberapa kerjaan tapi kamu orangnya bisa menghandle ya. Ada loh orang lain ibarat dikasih beberapa kerjaan, ibarat itu fokusnya pecah ya, fokusnya pecah, dan untuk menghandle pekerjaan pasti jadi ambruk, pasti akan jadi kacau. Nah, kalau kamu kebetulan kamu memiliki sifat yang fokus ya, fokus. Jadi meskipun dikasih beberapa pekerjaan pun kamu bisa menghandle pekerjaan tersebut. Jadi kamu tuh orangnya nggak gampang buyar ya fokusnya. Jadi kamu bisa fokus dengan macam-macam pekerjaan, dan itu poin plus untuk kamu. Jarang loh orang seperti itu, jujur aja aku pun nggak bisa seperti itu. Aku biar dikasih pekerjaan nih, ada nih kadang 2-3, aku nggak bisa. Misalnya nggak bisa nyelesain gitu, kadang-kadang fokus aku bisa pecah. Jadi pusing, jadi mana nih ya mau dikerjain, tadi dikerjain yang pertama, nanti yang kedua gimana, nanti yang ketiga gimana, kalau kerjanya 2 dulu, nanti yang ke 1 gimana, yang ketiga gimana, jadi tuh gimana ya, jadi banyak bingungnya ya. Jadi tuh kadang-kadang suka nggak ke handle. Kalau aku seperti itu, meskipun bisa ke handle tapi belakangan, jadi agak lama prosesnya. Kalau kamu orangnya bisa menghandle cepet gitu ya, jadi itu poin plus banget buat kamu di sini. Cuma ya, karena kamu diberikan pekerjaan yang banyak ya, memang sih, jadi ada sedikit rasa lelah ya, ada Seven of Swords. Rasa lelah yang kamu rasakan di sini, ya, ada rasa lelah yang kamu rasakan. Jadi ibarat kamu mengambil beban tugas atau beban proyek yang banyak di sini, ya. Rasa lelah itu pasti ada, ya. Tapi meskipun kamu lelah, kamu tuh orangnya bisa gitu loh mengerjakannya ya, kamu bisa mengerjakannya. Jadi kamu tuh orangnya cukup bertanggung jawab ya, saya lihat kamu orangnya bertanggung jawab, dan kamu tuh mau dan tidak menunda-nunda. Ada loh orang, sebagian orang yang dikasih pekerjaan orangnya suka nunda-nunda ya. Pasti kalau kita kerja, kita pastilah ketemu orang yang seperti itu, 1-2 pasti ada ya. Jadi itu kayak dibiarkan pekerjaannya, adalah kadang satu ruangan pun suka ada loh yang kayak gitu ya. 1-2 pasti kita ketemu lah orang-orang seperti itu ya. Mau dimanapun kita kerja, kita pindah, pasti kita akan ketemu orang-orang seperti itu ya. Jadi kamu tuh mungkin ya orangnya tuh kalau dikasih sesuatu proyek atau suatu pekerjaan, kamu tuh langsung kerja gitu ya, langsung mau. Ya cuman ada beberapa orang, segelintir orang tuh yang kayak yang males, kayak yang menunda-nunda. Nah kebetulan kamu ini orangnya nggak suka nunda-nunda ya. Jadi kamu tuh orangnya langsung brak gitu ya, kerja, karena kamu tuh merasa ini beban kamu, ini tanggung jawab kamu, dan ini harus diselesaikan. It's good for you ya, itu baik untuk kamu. Dan saya juga sangat salut, jarang banget orang kayak kamu tuh ya yang bisa fokus kayak gini. Jarang loh, aku pun kadang nggak bisa seperti itu. Kalau 2 it's okay lah, tapi kalau dikasih banyak sampai 5 atau 6 proyek atau 6 bagian, itu tuh pala aku udah pecah dah, udah nggak bisa kemana-mana, pusing pasti ya. Dan hebatnya kamu bisa menghandle itu. Dan di sini The Hermit ya, tenang, karena kamu juga orang pembawaannya tenang, fokus, makanya kamu bisa ya. Di sini ini pembawaan diri kamu ya, ini pembawaan sifat kamu, karena kamu orangnya bisa fokus kan, yang aku bilang tadi, karena kamu tenang, kamu tuh ibarat bisa berpikir jernih apa yang harus dilakukan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ibarat dikerjakan belakangan. Nah jadi kamu tuh bisa melihat loh, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang belakangan ya. Makanya itu salah satu kelebihan yang kamu punya. Di sini Nine of Swords ya, lelah itu pasti ada ya,
lelah, karena kamu kan memikul beban tanggung jawab yang banyak ya. Lelah itu pasti ada. Cuma aku ngerasa kamu ada rasa sakit hati sih di sini ya. Coba aku lihat dari gambar kartunya, kamu kayak mainin rambut di sini ya. Di sini ada kucing yang ibarat penggambarannya teman kamu di sini ya. Teman kamu nyamperin kamu, ibarat tuh kamu tuh kayak lagi disemangatin gitu. Udahlah, nggak usah dengar perkataan ucapan orang lain ya. Jadi itu kayak kamu itu disemangatin sama orang-orang ya, atau mungkin orang terdekat kamu ya, bisa mungkin sahabat kamu atau pasangan hidup kamu, pacar kamu, bisa juga orang tua di sini ya. Jadi namanya kita kerja itu nggak selalu mulus apa yang kita mau, terkadang kan banyak beloknya, terkadang kan ya banyak batu kerikil-kerikil ya, ibaratnya seperti itu ya. Dan itu ya memang yang harus kamu hadapi. Dan setiap kita bertemu dengan orang lain, tidak selalu orang yang kita temui itu akan sesuai sifatnya itu dengan kita atau apa yang kita mau. Terkadang orang tersebut nggak baik lah, ngomongin orang lah dan sebagainya ya. Ya mungkin kayaknya kalau aku ngerasa sih, atasan kamu atau dari perusahaan ini tuh sangat mempercayakan kamu ya. Jadi aku ngeliat ada beberapa orang yang sirik sih, karena kamu itu dipercaya ya, seperti itu. Jadi banyakkan omongan-omongan tuh yang bikin kamu tuh kayak nyelekit, sakit hati, dan itu sangat membekas di hati kamu ya. Dan itu yang harus kamu hilangkan, itu yang harus kamu hiraukan ya. Ya memang sih nggak gampang ya, apa yang aku ucapkan ini kalau dipraktekin itu memang tidak mudah dijalankan ya. Tapi apa salahnya kamu mencoba untuk menghiraukan omongan orang-orang tersebut ya. Cuman kalau aku lihat dari kamunya nih, karena kamu pembawaannya tenang, fokus ya, meskipun kadang-kadang kamu kayak yang sakit hati, nyelekit kayak gitu ya, yang bikin kayak kamu ini jadi kayak beban pikiran. Tapi meskipun hal tersebut ya, negatif-negatif itu datang ke kamu masih kayak yang masih bisa kayak yang terima, kamu masih kayak yang bisa cuek ya. Jadi tuh kadang-kadang tuh awalnya aja yang bikin kamu ngerasa jadi kayak nggak enak, beban di hati, tapi lama kelamaan kamu kayak yang bisa menerima ya. Nine of Swords, kamu masih bisa menerima, ibarat kayak kamu ini kayak menghiraukan ya, lebih tepatnya menghiraukan, dan malah kamu malah jadi fokus dengan pekerjaan kamu. Dan di sini aku ngeliat proyek akan kamu jalankan ini nanti akan berhasil loh ya, berhasil. Three of Pentacles ya, ibarat kamu dikasihkan beberapa proyek, nanti kamu akan mendahulukan yang mana nih proyek tersebut, hingga proyek ini nanti akan berjalan semuanya sampai tuntas ya. Meskipun kamu ada beban di hati yang gak enak dengan ucapan orang, tapi kamu cepat ini ya loh, cepat pulihnya. Paham kan, cepat pulih. Jadi saat kamu ngedown seperti itu ya, memang ada saatnya kamu ngedown ya, tapi nanti kamu cepat pulihnya. Dan kamu, aku lihat nanti malah akan fokus dengan perkembangan karir kamu sendiri ya, perkembangan proyek yang kamu jalani ini, perkembangan usaha yang sedang kamu jalani ini ya. Malah nanti kamu akan fokus dengan proyek-proyek kamu ini. Jadi kayak kamu ini menghiraukan apa yang menjadi ucapan orang lain ya. Jadi kamu udah mulai bisa menghandle sih the world, karena kamu ingin membebaskan diri kamu, karena kamu berhak bahagia ya, karena kamu berhak tenang dalam hidup kamu. Dan the world di sini, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu jalankan ya, proyek-proyek tersebut itu kalau aku lihat sih akan berhasil ya, akan berhasil. Cuman memang bebannya ini paling dari ucapan orang ya, itu bebannya itu yang bikin mental kamu jadi down ya. Itu yang harus kamu hilangkan sih sebenarnya ya, itu yang harus kamu hiraukan, karena gak selamanya lah kamu bakal kayak gini terus ya, akan ngedown terus. Ada saatnya kamu pulih ya, ada saatnya kamu hiraukan ucapan-ucapan tersebut, karena mereka bisa bantu apa sih buat kamu? Mereka cuma bisa ngejat kamu. Kalau kamu fokus dengan karir kamu fokus dengan ibarat ini, dengan proyek yang kamu terima saat ini, kalau kamu fokus, kamu berhasil, kamu dihargai oleh perusahaan, kamu disayang oleh atasan, dan mereka yang sirik sama kamu cuma bisa ngegerutu aja ya, karena mereka nggak berhasil buat kamu ngedown. Nah ini saatnya kamu membuktikan dan membungkam ucapan-ucapan orang tersebut ya.
gitu loh Sagittarius. Dan di sini Ten of Pentacles ya, ada keberhasilan atas proyek-proyek yang kamu jalankan loh ya. Ibarat nih pack of wands ya, ini penggambarannya kamu jangan melihat ke belakang, atau ibaratnya itu jangan melihat ke mereka yang mengatai kamu, mereka yang bikin kamu nyungsep ibaratnya ya. Jadi itu sih problematikanya ya, yang itu harus kamu hiraukan. Karena kamu harus menenangkan diri kamu, Nine of Pentacles. Kamu harus belajar untuk menghiraukan, belajar untuk cuek ya. Ada kalanya kamu belajar untuk cuek dengan ucapan-ucapan mereka ya. Di sini itu maksudnya ucapan-ucapan yang bikin kamu sakit hati ya. Ibarat ini hati. Dan di sini ada buku ya. Buku ini penggambaran jurnal, ibarat ini proyek, ini ucapan orang. Jadi ini yang harus kamu hiraukan dan kamu buka buku tersebut, jalankan proyek kamu ya. Itu jadi kamu harus belajar cuek ya. Jangan sampai ucapan mereka bikin kamu, mental kamu jadi down loh. Jangan seperti itu ya. Karena kalau ketika kamu udah belajar untuk cuek, menghiraukan ucapan-ucapan mereka, itu proyek kamu tuh sebenarnya itu akan berhasil. Kalau kamu bisa ya, kamu bisa menghandle tersebut ya. Kalau kamu masih kayak ngedul, mental kamu langsung jatuh, itu agak sulit ya kamu jalanin proyek. Hal ini akan berhasil untuk kamu apabila kamu bisa menghiraukan ucapan-ucapan gak penting itu ya. Ibaratnya itu balik lagi ke kamunya ya. Oke, di sini ada King of Cups ya. Akan ada keberhasilan ya, akan ada keberhasilan. Dan di sini ada the Sun, bottom of the deck-nya, sama Two of Wands. Nah, ini pilihan loh, pilihan ya, pilihan kamu mau cuek atau mau bikin mental kamu, atau menerima. Ibarat itu kamu jadi kayak gampang jatuh mental kamu ya. Jadi intinya seperti itu, kamu mau belajar cuek, menghiraukan mereka dan fokus di karir kamu, proyek kamu, atau kamu mendengar ucapan-ucapan mereka tersebut dan bikin mental kamu jatuh sehingga proyek kamu jadi terbengkalai ya. Jadi itu balik ke kamunya. Karena nggak selamanya ibarat kamu hidup dengan orang-orang seperti itu. Terkadang kamu memiliki teman-teman yang baik yang selalu mendukung kamu ya Sagittarius. Jadi kamu ibarat itu masih beruntung, kamu masih memiliki teman yang baik ya. Jadi ibarat hiraukanlah orang-orang tersebut ya. Oke, kita lihat dari kata-kata angel, pesan angel untuk kamu Sagittarius ya. Aduh, pesan angel untuk Sagittarius di bulan September 2020 terkait finansialnya, keuangannya Sagittarius. Winter, jawaban yang kamu inginkan, afirmasi realize in the winter months. Maksudnya winter itu kan penggambaran itu kan keadaan dingin ya, seperti macam es ya. Jadi ini diibaratkan dengan hawa dingin tersebut, beku es tersebut itu seperti ucapan-ucapan mereka yang bikin hati kamu jadi kayak yang down, jadi kayak yang gak semangat ya. Jadi kamu harus mencairkan es tersebut ya. Winter, beku, es beku ya, hawa dingin. Jadi kamu harus mencairkan suasana dingin tersebut yang bikin hati kamu itu jadi down ya. Jadi intinya dari angel juga kamu disarankan itu kamu harus cuek dan menetralisir hawa-hawa negatif tersebut ya. Jangan karena hal tersebut proyek kamu jadi kacau ya. Kamu harus bisa menghandle tersebut. Ibarat itu merupakan ujian bagi kamu. Kamu mau kerja dimanapun, kadang-kadang kita itu suka ketemu loh dengan orang-orang seperti itu. Percaya nggak percaya ya, terkadang ada beberapa, 1-2 pasti adalah kita ketemu dengan orang-orang seperti ini ya. Mau kita pindah, ibarat kita mau usaha pun pastilah kita ketemu saingan tapi yang suka ngejat kita, yang suka menghancurkan usaha kita. Kita pasti ketemu orang-orang seperti itu. Jadi angel menyarankan kamu fokus aja dengan usaha kamu, karir kamu sampai berhasil, dan mencoba
hiraukan omongan-omongan toksik negatif dari orang-orang. Jadi kamu belajarlah untuk cuek. Ya, itu aja untuk kamu Sagittarius, semangat ya. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu ya Sagittarius. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.